Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi thubuti Ramadan. Mic saya taruh sini aja lah. Ini Faslun fi thubuti Ramadan. Fasal dalam pembahasan mengenai penetapan bulan Ramadan. Sebelum saya membahas mengenai bulan Ramadan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa saya hari ini sedang berada di Makassar dan saya diberikan oleh salah satu jamaah hoodie dengan tulisan di sini Mata Naqra. Tuh, bisa kalian baca Mata Naqra. Effort banget dia sampai bikin hoodie custom begini. Maka sebagai bentuk apresiasi saya terhadap beliau yang telah repot-repot meluangkan waktunya untuk membuatkan kami hoodie yang bertuliskan Mata Naqra ini, maka kami akan gunakan hoodie ini pada sesi mengaji Safinatun Najah di channel Mata Naqra ini. Baik, lanjut. Alhamdulillah kita telah memasuki bab mengenai bulan Ramadan. Dan bab pertama dalam kasus bahasan mengenai bulan Ramadan, kita akan membahas bagaimana cara menetapkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan spesifiknya adalah berpuasa. Puasa itu sebenarnya apa sih? Berpuasa itu sebenarnya apa sih? Berpuasa atau saum secara bahasa artinya adalah al-imsak. Artinya adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari segala macam hal. Kalau kita kembalikan ke konteks bahasa, artinya adalah menahan diri dari segala macam hal. Menahan diri dari kencing, menahan diri dari BAB, menahan diri dari berdiri, menahan diri dari duduk, menahan diri dari nonton, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari berbaring, dan sebagainya. Segala macam bentuk penahanan diri itu disebut sebagai saum secara bahasa. Tapi secara syariat, secara istilah, bukan itu dimaksud. Yang dimaksud adalah imsakun maksus biniyatin maksusah. Menahan diri pada sesuatu yang telah ditentukan. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari pandangan-pandangan yang tidak diperbolehkan menurut syariat, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang intinya segala macam bentuk penahan diri yang telah kita ketahui selama ini. Biniyatin maksusah, dengan niat yang telah ditentukan. Di mana salah satu fungsi niat adalah membedakan penahanan diri tadi itu agar dianya bernilai sebagai ibadah. Gitu teman-teman. Berpuasa, orang yang melakukan puasa itu fadilahnya banyak. Keutamaan orang-orang berpuasa itu banyak banget. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa dia yang pernah dia lakukan selama 1 tahun. Anda berdosa gara-gara Anda berpuasa. Apalagi puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puncak dari segala macam puasa. Maka dosa-dosa Anda itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan untuk kamu surga Rayyan. Surga yang khusus bagi orang-orang yang suka berpuasa. Kemudian, lebih daripada itu, kita sebagai orang yang berpuasa, itu harusnya saat kita sedang berpuasa, kita itu mencari hikmah. Mencari apa sih di balik puasa yang hari ini sedang saya lakukan? Kenapa Allah nyuruh saya berpuasa? Hikmah saya berpuasa itu apa? Para ulama menyebutkan agar kita mengingat orang-orang yang sedang kelaparan. Dan ini jarang dilakukan oleh banyak di antara kita, termasuk saya. Harusnya saat kita sedang berpuasa, kita tuh ingat sama orang-orang yang kelaparan. Kita kan lapar tuh. Kita ingat, oh ternyata begini rasanya orang-orang lapar. Saya sekarang ini masih nikmat karena saya gak kebingungan apa yang harus saya makan nanti maghrib. Tapi saya siang-siang sekarang gak bisa makan, lapar, pengen minum, pengen makan ini, pengen makan itu, tapi gak bisa. Kita harusnya mikir. Tapi apa daya, kita ini nafsu telah menggerogoti jiwa kita. Akhirnya efek terburuknya Astaghfirullahaladzim. Akhirnya pas ini saya malu sebenarnya untuk memberikan teguran kepada teman-teman sekalian, karena saya sendiri masih begitu. Tapi kita tahu sendiri bahwa tidak termasuk daripada syarat menegur orang lain adalah dia harus menjadi sempurna. Saya merasa jadi saya tidak sempurna, tapi saya juga ingin
menegur teman-teman sekalian, dan saya juga ingin teman-teman menegur saya nantinya. Kita saling tegur-menegur. Berapa banyak di antara kita yang ketika sudah memasuki bulan Ramadan, kemudian berbuka puasa, kita berbuka puasa dengan jenis-jenis makanan yang mewahnya luar biasa. Ya enggak? Kita telah keluar dari hikmah berpuasa di bulan Ramadan, dimana kita seharusnya mengingat orang-orang miskin kan? Mengingat orang-orang yang kelaparan. Ada orang-orang kelaparan sekali makan langsung mewah begitu? Enggak kan? Nah, itu teman-teman, itu fungsi terbesar kita berpuasa, selain sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang meninggalkan puasa gimana? Orang yang meninggalkan puasa dosa besar. Dia telah dijauhi, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ridhanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan bisa saja kafir. Kenapa? Andai kata dia mengingkari kewajiban berpuasa. Andai kata ada orang nih yang gak berpuasa, atau bahkan dia berpuasa, tapi dia meyakini puasa ini sebenarnya gak wajib loh, gitu. Puasa Ramadan ini hakikatnya gak wajib loh. Murtad dia. Murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau ada orang yang gak berpuasa, dia mokel, kalau di bahasa Madura dan Jawa mungkin bahasanya mokel, berbuka sebelum waktunya, tapi dia yakin bahwa perbuatannya tadi adalah perbuatan yang salah, maka dia mendapatkan dosa yang besar. Tapi masih muslim, masih Islam, masih dihukumi sebagai orang Islam, tapi dia melakukan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat di dalam mimpi beliau, dan mimpi Rasulullah ini bukan seperti mimpi kita ya. Mimpi beliau adalah wahyu. Beliau melihat ada orang yang lagi digantung pada tumit-tumit mereka, keluar dari mulutnya itu darah-darah yang banyak. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada para malaikat, itu siapa? Dijawab oleh para malaikat, oh, itu yang lagi digantung orang-orang yang lagi suka mokel katanya. Mokel artinya adalah orang yang berbuka sebelum waktunya. Jadi belum azan maghrib, teman-teman udah berbuka duluan. Nah, itu hukuman bagi teman-teman sekalian yang suka mokel. Nah, jadi jangan dibiasakan seperti itu. Lagi pula gampang kok puasa itu. Susah di hari pertamanya doang. Selanjutnya mah gampang-gampang aja. Lanjut. Yajibu shaumu Ramadhan bi ahadi umurin khamsah. Berpuasa di bulan Ramadan menjadi wajib ketika ada salah satu dari kelima perkara ini. Apa saja dia? Sebentar, saya harus ke depanan. Apa saja dia? Ahaduha bi kamali Sya'ban 30 yawman. Salah satu dari kelima tadi itu adalah dengan menyempurnakan bulan Sya'ban. Kalian hafal enggak bulan Hijriah? Memalukan sekali ada orang yang hafal bulan Masehi tapi gak hafal bulan Hijriah. Memalukan sekali, saya bilang memalukan ada orang hafal bulan Masehi Januari, Februari, Maret, April, Mei, tapi dia gak hafal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, ketika dia gak hafal itu memalukan, karena Anda paham terhadap konsep yang diberikan oleh orang-orang kafir dibandingkan orang-orang Islam. Pernah saya baca satu artikel, salah satu bentuk kemunduran orang Islam hari ini adalah saat mereka lebih mengenal istilah-istilah yang diberikan oleh orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang kafir, dibandingkan istilah-istilah yang kita miliki. Salah satunya adalah ini, kita lebih paham dengan bulan-bulan orang kafir dibandingkan bulan-bulan orang Islam. Saya gak bilang haram, enggak, saya masih pakai itu, brother, sister. Januari, Februari, Maret, April, saya tahu, saya pakai itu setiap hari, undangan-undangan yang saya gunakan juga menggunakan itu. Tapi maksud saya di sini adalah teman-teman minimal hafal loh bulan-bulan Hijriah itu kapan. Minimal teman-teman tahu sekarang ini bulan Hijriahnya itu kapan. Harus tahu, itu penting. Agar tidak hilang kita ini identitas kita sebagai seorang muslim. Jadi buat teman-teman yang sekarang belum hafal bulan-bulan Hijriah atau pernah hafal kemudian sekarang lupa, PR buat kalian setelah video ini selesai, segera tulis semua bulan-bulannya dan hafalkan. Hafalkan yang benar. Jadi dilihat dari apa? Dilihat dari sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Ini kapan? Ketika tidak bisa melihat hilal. Sehingga ketika hilal ini adalah bulan sabit yang biasanya muncul di akhir bulan Sya'ban setelah terbenamnya matahari. Sebenarnya bab ini adalah bab khusus bagi orang-orang yang paham sih sebenarnya. Udah. Gak apa-apa kita bahas sekarang sebagaimana keinginan sang musannif. Sehingga ketika tidak terlihat hilal, maka kita sempurnakan saja Sya'ban menjadi 30 hari dan setelahnya langsung memasuki bulan Ramadan. Yang kedua, wathaniha, yang kedua adalah biru'yatil hilali,
dengan melihat hilal. Fi haqqi man ra'ahu, bagi sesiapapun yang melihatnya. Wa in kana fasiqan, walaupun yang melihatnya tadi itu adalah orang fasik. Walaupun yang melihatnya tadi itu adalah orang fasik. Jadi, andai kata ada orang fasik, orang yang jauh dari agama, tiba-tiba dia ngelihat, oh ternyata hilal sudah muncul ya. Dia melihat dengan mata telanjangnya, jadi dia paham konsep hilal itu seperti apa. Maka wajib bagi dirinya, bagi orang yang melihatnya tadi itu, untuk apa? Untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sudah, khusus dia wajib untuk berpuasa. Khusus selain dari dia, enggak. Makanya di sini ada istilah fi haqqi man ra'ahu, bagi orang-orang yang melihatnya. Fahimtum? Kapan wajib dilakukan oleh orang lain? Nanti kita akan bahas ya. Sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan di sini beberapa pemaknaan yang perlu teman-teman ketahui. Pertama ada adl asy-syahadah. Konsep adil dalam persaksian. Kemudian yang kedua adalah adlu riwayah. Adil dalam konsep periwayatan. Oke? Adil dalam konsep persaksian ini ada beberapa hal. Ini perlu teman-teman catat by the way, sebagai simpanan. Terserah lah, mau dicatat, mau gak dicatat, terserah. Pertama, syaratnya adalah muslim. Oke? Yang kedua adalah zakar, laki-laki. Ya. Yang ketiga adalah hur. Yang keempat adalah rasyid atau baligh wa aqil. Mukallaf lah. Baligh dan berakal. Kita pisah? Enggak lah, enggak usah dipisah. Nah, jadikan satu. Kemudian yang kelima adalah ghairu fasik. Bukan orang fasik. Maksudnya bukan orang fasik ini apa? Dia tidak melakukan dosa besar atau tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, atau dalam konsep yang berbeda, amalan baiknya lebih banyak daripada amalan buruknya. Ada orang, ya, setiap manusia tentu saja berdosa, ya. Tapi kita tahu mana yang condong dari zahirnya dia. Dari zahir, kita gak berhak menilai hati seseorang. Tapi secara zahir kita bisa melihat mana orang-orang yang perbuatan baiknya melebihi perbuatan buruknya, dan mana orang-orang yang perbuatan buruknya, maksiatnya melebihi perbuatan baiknya. Misal ada orang dari pagi sampai malam kerjanya di tempat dugem. Nah, itu kan perbuatan buruknya melebihi perbuatan baiknya menurut zahirnya. Hati ini kita gak berhak bahas, zahirnya kita berhak membahas. Nah, orang-orang yang dari pagi sampai malam kerjanya di dugem, masuk kerjanya di dugem, itu kan menjadikan dia sebagai orang fasik. Nah, jadi syaratnya disebut sebagai adil dari sisi persaksian, adlu syahadah, itu yang pertama adalah muslim, ya. Muslim, laki-laki, merdeka, baligh akil, dan tidak boleh fasik. Sampai di sini paham? Itu adlu syahadah. Kalau adlu riwayah gimana? Konsep adil agar bisa diterima periwayatannya gimana? Di sini adalah wa huwa man ijtama'at man ijtama'at fihi syurut adli syahadah illa adzukurah wal hurriyah. Yang dimaksud orang yang adil riwayat ini adalah konsep adil syahadah. Ini adil riwayah. Adil riwayah apa? Wahuwa, dia adalah man ijtama'at fihi, yang terkumpul padanya syurut, syarat-syarat adli syahadah. Semua syarat ini terkumpul padanya. Kecuali apa? Illa dzukurah, kecuali syarat kelaki-lakian. Syarat kelaki-lakian di sini sudah kita bahas kan? Nih. Syarat kelaki-lakian, gak ada syarat laki-laki. Wal hurriyah, dan gak ada syarat kemerdekaan. Jadi yang dimaksud apa? Yang dimaksud adlu syahadah adalah ini. Dia harus muslim 1, baligh 2, akil 3, ghairu fasiqin 4.
Tidak ada syarat zakar laki-laki dan tidak ada syarat merdeka. Paham ya? Orang adil syahadah dan adil riwayah teman-teman sudah paham? Oke, ketika teman-teman paham, kita akan lanjut bahasannya. Wa thalithuha, dan yang ketiga adalah bisubutihi fi haqqi man lam yarah bi'adli syahadah. Dengan penetapan ya hilal Ramadan ya fi haqqi, bagi orang yang tidak melihat Ramadan ya, tidak melihat hilal maksudnya, bi'adli syahadah, menurut persaksian orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat adil syahadah, yaitu ini. Paham sampai di sini? Maksudnya itu begini. Kalau teman-teman gak lihat ya bahwa di sana itu hilal atau tidak, tapi teman-teman punya kawan, punya kenalan, punya sosok, ada orang yang orang tadi itu telah memenuhi syarat adil syahadah. Kemudian dia bilang, gue ngeliat hilal. Kamu walaupun tidak melihat hilal, wajib bagi kamu untuk berpuasa. Karena apa? Karena kamu sudah mendengar dari orang-orang yang telah memenuhi konsep adil syahadah. Sehingga itu yang terjadi. Apalagi ketika orang yang telah memenuhi konsep adil syahadah ini datang ke qadhi, datang ke hakim, kemudian dia bilang, ya udah, wajib bagi satu negara itu untuk berpuasa semuanya. Fahimtum? Lanjut. Warabi'uha, adapun yang keempat adalah bi ikhbari adli riwayatin mawthuqin bihi. Nah, ini dia. Dengan mendapatkan kabar dari orang-orang yang telah memenuhi konsep adil riwayah mawthuqin bihi, yang dia percayai. Yang mawthuq, yang terpercaya maksudnya, yang terpercaya. Sawa'un waqa'a fi qalbihi fil qalbi sidquhu amla. Entah orang yang mendengar kabar tadi itu percaya atau tidak. Kalau ada orang yang telah memenuhi konsep adil riwayah dan dia ternyata adalah orang yang terpercaya, entah kamu percaya dengan ucapan atau tidak, wajib bagi kamu untuk berpuasa. Aw ghairi mawthuqin bihi, atau ada orang yang telah memenuhi konsep adil riwayah tapi dia bukan orang yang terpercaya, ya. In waqa'a fil qalbi sidquhu. Kalau kamu percaya, puasalah. Tapi kalau kamu gak percaya, jangan berpuasa. Fahimtum? Wa khamisuha, yang kelima adalah bidhanni dukhuli ramadhan bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dhalik. Yang kelima adalah dengan sangkaan masuknya Ramadan. Dengan apa? Dengan melakukan apa? Bil ijtihadi, dengan cara berijtihad, bagi orang-orang yang ragu perihal masuknya bulan Ramadan, bagi orang-orang yang samar kehadiran bulan Ramadan. Contohnya apa? Contohnya orang-orang yang berada di penjara. Teman-teman sudah dengar penjara yang ditulis, kalian tulis keyword Setnaya gitu, penjara bawah tanah Suriah, ya. Orang-orang yang di sana kan udah lama gak melihat matahari. Lalu apa yang terjadi dengan mereka? Puasanya mereka itu bagaimana? Puasanya mereka bagi orang-orang seperti itu adalah dengan cara berijtihad. Dengan itu pun kalau mereka mampu, ya. Andai kata, ya Allah, kadang-kadang kita bilang puasa Ramadan, udah gak usah perpanjang. Nah, seperti orang-orang yang terpenjara di bawah tanah, atau siapapun yang dia itu tidak bisa melihat bulan secara langsung, begitu bahasanya, maka baginya adalah dengan cara berijtihad. Artinya berijtihad apa? Dengan cara ya dia berusaha mengerahkan seluruh kemampuan tubuhnya untuk memperkira-kira, untuk membuat perkiraan kapan bulan Ramadan ini akan dimulai. Ketika dia sudah memperkirakan kapan bulan Ramadan dimulai, kemudian dia ternyata sudah berpuasa, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika dia misalnya telah mengetahui setelahnya? Andai kata ijtihadnya tadi itu, perkiraannya tadi itu benar, maka puasanya telah menjadi adaan. Dalam artian, ya sudah, puasa Ramadannya selesai dan tuntas. Namun andai kata ternyata
ijtihadnya salah, ya, maka kita lihat. Kalau dia berpuasa setelah bulan Ramadan ini berlalu, ternyata setelah teman-teman mengetahui faktanya, ternyata bulan Ramadan telah selesai 6 bulan yang lalu. Dan kalian baru berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan yang lalu. Maka puasa kalian sebenarnya tuntas. Tapi tuntasnya bukan adaan, melainkan tuntas dalam keadaan qadaan. Kalau salahnya ijtihad tadi itu, ternyata kamu puasa duluan, padahal bulan Ramadan akan terjadi 6 bulan kemudian, ijtihad kalian salah. Ijtihad kalian salah. Ramadan ternyata 6 bulan lagi, 2 bulan lagi, 5 hari lagi, 10 hari lagi. Tapi kalian udah puasa tuh. Maka, andai kata kalian punya hutang-hutang puasa, maka puasa-puasa yang telah kalian lakukan tadi itu telah menutupi hutang-hutang puasa yang telah kalian punya sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kalian nggak punya hutang-hutang puasa, maka puasa yang telah kalian lakukan tadi itu menjadi puasa sunnah. Selesai. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala alim bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.